Oke, selanjutnya di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian dan juga sekaligus tentang literatur review atau kajian teori. Yang pertama, jenis-jenis penelitian kualitatif ini. Yang ini saya ambilkan dari bukunya Pak Tatak, karena di bukunya Prof. Sugiono kayaknya beliau tidak membagi dengan rigid gitu ya, dengan jelas penelitian, jenis-jenis penelitian kualitatif. Barangkali karena memang pembagian penelitian kualitatif itu berbeda-beda dari setiap sumber gitu ya. Jadi dari macam-macam sumber tuh beda-beda. Sehingga beliau mungkin tidak mencantumkan pembagian yang runtut gitu ya. Jadi ini saya ambilkan dari bukunya Pak Tatak. Beliau membagi jenis-jenis penelitian kualitatif ini berdasarkan konteks sosial yang dikaji dan juga berdasarkan pemilihan partisipannya. Ada jenisnya studi kasus, ada yang etnografis, fenomenologis, grounded teori, penelitian tindakan, sama penelitian sejarah. Untuk yang penelitian tindakan, ini beberapa mengatakan bahwa penelitian tindakan itu jenisnya sebenarnya berbeda, tapi ada juga yang mengatakan itu masuk di dalam salah satu jenis penelitian kualitatif gitu. Ada juga yang mengatakan ini jenisnya sebenarnya berbeda gitu, nggak usah kita perdebatkan yang mana, yang penting ambil rujukan saja, toh kita tidak membahas lebih detail tentang penelitian tindakan ya. Yang pertama, studi kasus itu jenisnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam atau in-depth terhadap suatu situasi dan memberi makna terhadap sesuatu yang terlibat. Ada yang mengatakan penelitian studi kasus itu salah satu yang paling umum dan paling banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa penelitian studi kasus itu yang lingkupnya sangat kecil, makanya dinamakan studi kasus. Misalkan kita studi kasus terhadap siswa yang berkebutuhan khusus tadi ya di SMP Maju Jaya misalkan. Jadi kita benar-benar hanya menelaah satu kasus atau satu kasus sederhana aja. Bisa hanya fokus di satu hal, atau bisa hanya fokus di satu orang atau apa dan macam-macam gitu, atau satu hal tapi beberapa orang, macam-macam. Pokoknya studi kasus itu spesifik gitu, lebih spesifik. Kemudian untuk yang jenisnya etnografis, dia itu karena judulnya itu ada etnonya ya, berarti dia itu kaitannya dengan budaya. Jadi dia mendeskripsikan dan menganalisis semua bagian dari budaya suatu komunitas dengan mengidentifikasi penjelasan praktik dan juga keyakinan partisipannya. Jadi kalau kita meneliti tentang etnografis itu nggak hanya meneliti tentang produk-produk budaya atau pelaku-pelaku budaya, praktik-praktik budaya, tapi juga apa yang diyakini oleh partisipannya atau oleh pelaku budayanya gitu. Misal keyakinan seseorang terhadap ritual mencuci keris misalkan, kayak gitu-gitu, itu kan sebenarnya kaitannya dengan keyakinan ya. Jadi itu termasuk juga di dalam penelitian etnografis. Kalau penelitian di pendidikan matematika sendiri, biasanya yang paling banyak ya kalau dikaitkan dengan etnografis itu ya penelitian yang bisa jadi dikaitkan dengan budaya masyarakat sekitar. Contohnya misalkan perhitungan ini penanggalan Jawa misalkan, bisa kan itu masuk di penelitian pendidikan matematika, bisa sebenarnya. Kenapa kalau orang Jawa tuh masih pakai hitung-hitungan tanggalan Jawa? Nah, bisa tuh masuk tuh. Terus apalagi ya tentang budaya daerah di Tulungagung, misalkan ada kerajinan marmer atau pemasangan ubin, marmer dan seterusnya kayak gitu. Kemudian ada juga penelitian fenomenologis, yaitu penelitian menekankan fokus pengalaman subjektif individu dan juga interpretasinya terhadap dunia. Penelitian fenomenologis itu lebih kepada penelitian yang fokusnya
itu adalah pendapat-pendapat seseorang gitu ya, pendapat-pendapat seseorang dan juga pandangan-pandangannya terhadap sesuatu gitu, fenomenologis terhadap suatu fenomena. Ada juga penelitian yang namanya grounded theory. Penelitian grounded theory itu biasanya dia membangun teori untuk menjelaskan tingkat konseptual proses, tindakan, atau konsep. Grounded theory ini juga salah satu yang banyak sekali digunakan dalam penelitian pendidikan. Nanti boleh browsing untuk lebih banyak tahu apa penelitian seperti apa penelitian yang karakternya masuk di grounded theory. Kemudian kalau penelitian tindakan seperti tadi yang saya jelasin ya, dia itu adalah suatu inquiry sistematis, artinya suatu tindakan-tindakan yang terurut dan terarah, punya sintaks gitu ya, yang dilakukan oleh guru-guru atau personel pendidikan lainnya untuk mengumpulkan data dan mengkaji untuk memahami dan meningkatkan praktek-praktek. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas praktik di lapangan gitu. Makanya biasanya dinamakan penelitian tindakan kelas gitu, tapi disingkat penelitian tindakan saja juga boleh sebenarnya, karena ada juga yang menerapkan itu tapi tidak di kelas, tapi jarang banget. Yang sering ya namanya penelitian tindakan kelas. Ada juga sub penelitian sejarah atau historis ya, penelitian yang berhubungan dengan masa lalu. Tujuannya mendeskripsikan bisa sebab-sebab suatu kejadian, efek suatu kejadian, atau kecenderungan dari kejadian-kejadian di masa yang lampau gitu. Ini yang penelitian sejarah mestinya ya. Kalau di bukunya Pak Tatak dijelaskan bahwa desain yang biasa digunakan dalam pendidikan adalah etnografis, itu yang paling sering ya, etnografis, grounded theory, penelitian tindakan, studi kasus, sama yang historis gitu ya, yang jurusannya sejarah mungkin bisa ya. Gitu. Jadi kalau Anda mau melakukan penelitian kualitatif, mengatakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis grounded theory misalkan, berarti Anda harus memenuhi kualifikasi atau memenuhi ciri-ciri penelitian yang sifatnya adalah grounded theory. Di luar sana, ini saya yang harus ngasih catatan bagian ini ya, di luar sana di skripsi-skripsi maupun di jurnal-jurnal ada banyak sekali penulis atau peneliti yang menuliskan penelitian itu adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Nah, ini pernah jadi bahan diskusi oleh Bapak Ibu dosen di jurusan TMT, bahwasanya sebenarnya penelitian deskriptif itu tidak termasuk dalam jenis penelitian kualitatif saja, karena penelitian kuantitatif pun ada yang judulnya deskriptif. Bahkan di bukunya Pak Tatak sendiri yang dirujuk oleh beberapa Bapak Ibu dosen, penelitian deskriptif ini ada subbab sendiri gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan jangan menggunakan kalimat penelitian kualitatif berjenis deskriptif, karena itu multitafsir sekali dan ada banyak pendapat yang berbeda ya. Bapak Ibu dosen pun sepertinya pendapatnya berbeda-beda mengenai ini. Tapi nanti kalau Anda sudah melaksanakan skripsi yang sesungguhnya ya, apapun apapun perbedaan yang ada di luar sana, kuncinya adalah manut sama pembimbing saja. Kalau pembimbing memang mengatakan ini jenisnya deskriptif, ya sudah manut saja gitu ya, tidak perlu diperdebatkan. Yang penting ini menjadi wawasan, karena di buku-buku pun beda-beda kok gitu ya. Lanjut kita ke kajian teori, atau ada yang mengatakan judulnya landasan teori. Ada juga yang menjudulkan literatur review. Kalau di UM dulu landasan teori, kalau di sini di kampus kayaknya kajian teori, saya lupa. Anggaplah kajian teori ya. Dia itu adalah pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, meramal, dan juga mengendalikan suatu fenomena gitu. Menurut Creswell, literatur review itu adalah ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku, atau dokumen lain yang isinya adalah uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian. Kayaknya lebih masuk ke definisi yang kedua ini, karena memang biasanya kajian teori itu kita meringkas suatu informasi
yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan penelitian kita gitu ya, baik yang dari uraian masa lalu maupun yang dari masa sekarang. Misalkan kita perlu merujuk teori kognitif, misalkan kita bisa ambil teori-teori yang terbaru maupun teori yang sudah agak lama gitu ya. Artinya kita sempatkan untuk mengkaji atau mereview literatur. Nanti akan ada efeknya. Ini ya. Kajian teori itu menjelaskan tentang pentingnya penelitian dan juga masalah penelitian, kegunaannya. Yang selain dari itu, kegunaannya adalah sebagai panduan untuk membuat pertanyaan penelitian dan merumuskan hipotesis. Jadi, fungsi pertama dari kajian teori itu bisa jadi dia menjelaskan tentang pentingnya penelitian dan masalah penelitian. Contoh, saya meneliti tentang proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika bertema trigonometri misalkan. Saya ralat. Proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah trigonometri sudut berrelasi misalkan. Nah, di situ saya perlu mengkaji teori tentang proses berpikir. Saya juga perlu mengkaji teori tentang masalah matematika itu apa. Saya perlu juga mengkaji teori tentang trigonometri. Saya juga perlu mengkaji materi tentang sudut-sudut yang berelasi dalam trigonometri, macam-macam. Nah, jadi teori ini nanti akan mendukung dan menjelaskan penelitian-penelitian yang mendukung masalah penelitian yang kita angkat. Kemudian selain dari itu, kegunaan dari kajian teori adalah sebagai panduan untuk membuat pertanyaan penelitian dan merumuskan hipotesis. Nah, kalau yang pertama ini berarti kita melakukan studi literatur atau kajian teori setelah masalah sudah dimunculkan atau setelah masalah ada. Sedangkan yang kedua ini adalah kita bisa melakukan kajian teori justru untuk menemukan suatu masalah, artinya masalahnya belum ada gitu. Ini dulu kayaknya pernah saya bahas di pertemuan kedua, materi kedua atau kedua kalau nggak salah ya. Jadi kita itu bisa mengkaji atau mengumpulkan literatur atau banyak-banyak membaca pada kondisi baik ketika sudah menemukan pertanyaan penelitian ataupun ketika kita tujuannya mengkaji teori, mengkaji jurnal, mengkaji buku, mengkaji hasil penelitian, itu tujuannya untuk menemukan suatu pertanyaan penelitian yang baru, itu juga bisa gitu ya. Nah, kajian teori itu ini menurut bukunya Prof. Sugiono ya, balik lagi ke Prof. Sugiono, ada yang namanya teori mikro, teori meso, sama teori makro. Mikro artinya kan kecil. Teori-teori mikro itu lingkupnya adalah teori yang berguna dalam waktu yang singkat dan berlaku pada lingkup kecil dan jumlah orang sedikit. Sedangkan teori meso otomatis tengah-tengah ya. Kalau teori makro dia berlaku pada lingkup yang lebih luas dan sistem budaya yang luas. Nah, nanti kalau Anda melakukan suatu kajian teori, pastikan Anda melengkapi teori-teori itu mulai dari teori yang mikro, yang meso, maupun yang makro. Kenapa harus seperti itu? Karena biasanya teori-teori mikro yang sifatnya kecil dan berlaku pada lingkup kecil dan jumlah orang sedikit, ini biasanya diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Sedangkan teori makro ini biasanya dia yang berasal dari buku-buku rujukan yang memang sifatnya sudah buku-buku yang memuat teori-teori yang sangat mendasar, dan otomatis buku itu tercipta juga dari telaah yang sangat kompleks dan sangat rumit oleh penulisnya gitu. Kalau Anda melakukan suatu kajian teori dan Anda mengumpulkan dengan lengkap dan dengan mendalam baik teori mikro maupun teori makronya maupun teori meso, maka bisa dibilang
bekal Anda cukup banyak berarti. Tapi kalau modal Anda cuman banyak di teori-teori mikro, hasil-hasil penelitian yang terbaru, atau misalkan kesimpulan-kesimpulan sederhana dari penelitian, misalkan yang kadang-kadang kita juga nggak bisa menjamin apakah penelitiannya itu kredibel atau tidak, itu berarti ya kurang kuat gitu. Boleh, bukan berarti salah, boleh, tapi kurang kuat gitu. Kalau mau lengkapi ya teorinya mikro sampai teori-teori yang makro. Contohnya kayak proses berpikir itu. Kalau kita mengambilkan teori tentang proses berpikir ya, kalau kita ngambilnya teori dari jurnal saja kurang lengkap. Bukan berarti salah ya, boleh dan memang harus, memang perlu. Tapi perlu juga kita tambahi teori yang sifatnya makro. Cari buku induk misalkan yang mengungkapkan teori tentang proses berpikir, teori-teori kognitif. Nah, itu perlu dilengkapi gitu. Jadi dilengkapi dengan data penelitian terbaru itu juga bagus, tapi kalau bisa dilengkapi dengan teori yang makronya, yang induknya, akan jadi lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih kuat, berarti menunjukkan bahwa wawasan Anda lengkap gitu ya. Nah, ini poin-poin yang harus diperhatikan mengenai kajian teori pada penelitian kualitatif. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa masalah dalam penelitian kualitatif itu sifatnya holistik, jadi menyeluruh, bermacam-macam gitu ya, dan mengandung banyak aspek gitu. Sehingga karena dia masalahnya holistik, maka jumlah teori yang harus kita kuasai atau wawasan yang harus kita miliki itu harus semakin banyak gitu, karena memang nantinya akan menyesuaikan dengan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Kalau misalkan masalah ini ternyata nyambung dengan yang lain-lainnya, maka kita perlu punya wawasan ke yang lainnya juga kan gitu. Jadi karena sifatnya masalahnya holistik, maka kita harus semakin mengembangkan semakin banyak. Contoh kayak tadi proses berpikir trigonometri ya, kita mengkaji tentang proses berpikir, mengkaji tentang masalah matematika, mengkaji tentang teori trigonometri, mengkaji tentang sudut-sudut yang berelasi. Masih ada lagi nanti mengkaji tentang di breakdown. Terus makin banyak yang seperti Anda lakukan di langkah yang kelima atau keempat ya, yang menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul lah, itu sekian banyak teori itu yang harus Anda kuasai, berikut cabang-cabang di bawahnya gitu ya. Karena nanti semakin banyak teori yang kita pelajari, berarti nanti penelitinya akan semakin menguasai teori. Ketika dia menguasai teori, berarti wawasannya kan jadi luas. Kalau wawasan luas itu, efeknya kita ke belakang itu enak. Kayak kita mau berangkat ke suatu tempat, ya kan? Kayak kita mau berangkat ke suatu tempat, pengen punya bekal, ya kan? Yang kayak saya jelasin minggu lalu. Kita mau berangkat ke suatu tempat kan harus punya bekal. Semakin banyak dan semakin lengkap bekal kita jadi semakin tenang. Dan kalau bekal kita itu sudah semakin sesuai dengan kebutuhan kita mau melangkah kemana, berarti kita semakin tenang gitu kan. Nah, sama kayak gitu. Karena wawasannya lebih luas, kalau nanti efeknya wawasannya itu lebih luas, maka peneliti nantinya dia akan menjadi instrumen yang sangat baik. Kenapa disebut demikian? Karena dalam penelitian kualitatif seperti yang disebutkan di konsep tadi ya, video pertama, instrumen kuncinya atau instrumen utamanya adalah si peneliti itu sendiri. Jadi nanti yang akan melakukan pengumpulan data, yang melakukan analisis, itu kan semuanya si peneliti sendiri kan. Jadi dia yang menerjemahkan, yang menganalisis, yang memberi makna itu kan si peneliti sendiri. Kalau wawasannya luas, maka dia akan menjadi instrumen yang semakin baik. Karena dia semakin paham, semakin peka, semakin bisa melihat fakta, semakin bisa menganalisis, kan seperti itu kan tadi kan yang di awal. Nah, itu kayak gitu efeknya kalau kita bisa mengkaji dengan lebih luas gitu ya. Terus nantinya kita akan bisa mengorganisasikan teori-teori yang sudah kita baca
Kita tinggal kaitkan dengan apa yang memang kita temukan di lapangan. Oh, ternyata memang cocok tuh. Kalau teori proses berpikir itu mengatakan begini, begini, begini urutannya siswa itu memikirkan sesuatu. Oh, berarti ternyata itu ketika di lapangan ketemunya sama, bla 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 gitu. Oh, ternyata nggak cocok ya gitu. Nah, untuk mengatakan nggak cocok itu kan berarti kita harus tahu kriteria yang cocok bagaimana. Kalau nggak memenuhi berarti kan nggak cocok gitu kan. Nah, sebelum sampai ke situ kan kita harus paham dulu teorinya gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan poin kajian teori atau kajian literatur ya. Jadi yang sering saya pesankan kepada mahasiswa adalah banyak-banyak membaca. Ketika Anda mau melakukan skripsi itu baca, baca, baca. Baca, baca, baca. Yang paling sering seperti itu karena memang semakin luas wawasan kita, semakin banyak yang kita kumpulkan, maka semakin banyak yang bisa kita pikirkan. Akan semakin tahu kita di mana poin-poin yang kita masih kurang, perlu ditambal, belum jelas dan lain-lainnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai kajian teori sudah. Selanjutnya nanti kita sambung bagian instrumentasi sama analisis data, instrumentasi saja di video yang selanjutnya.